Shalom dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bertemu dengan Ibu. Pada materi pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai bakteri. Untuk lebih jelasnya, mari dengarkan penjelasan Ibu berikut ini. Topik hari ini mengenai bakteri, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama kita akan bahas ciri-ciri bakteri, lalu yang kedua struktur sel bakteri, dan yang ketiga bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Oke, baiklah, yang pertama kita bahas yaitu ciri-ciri bakteri. Bakteri berasal dari bahasa Latin bakterium yang secara jamak yaitu bakteria adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Karena berukuran sangat kecil, maka bakteri hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri umum bakteri. Yang pertama merupakan organisme multiseluler. Yang kedua merupakan organisme prokariot, yaitu tidak memiliki membran inti sel. Yang ketiga memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron. Umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Ciri-ciri selanjutnya yaitu memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Hidup bebas atau parasit, hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas, kawah, atau gambut. Dinding selnya biasanya tidak mengandung peptidoglikan. Ciri-ciri yang selanjutnya, biasanya bakteri yang hidupnya kosmopolit, yaitu hidup di berbagai lingkungan, dinding selnya mengandung peptidoglikan. Ciri umum bakteri yang pertama sekali yaitu mereka adalah organisme prokariota atau inti sel yang tidak diselimuti oleh membran khusus, juga merupakan uniseluler atau bersel tunggal. Ciri umum lainnya dari bakteri adalah mereka adalah makhluk hidup yang parasit. Dalam hidupnya membutuhkan inang seperti manusia atau hewan, tetapi ada juga bakteri yang hidup secara bebas tanpa menginfeksi inang. Secara umum bakteri tidak memiliki klorofil. Habitat bakteri dapat tinggal di lingkungan yang keras seperti air panas, kawah, dan gambut. Dilihat dari bentuk penampakan, sel bakteri bisa terlihat seperti basil atau batang, kokus seperti bola, spirillum spiral seperti pembuka tutup botol, kokobasil yaitu gabungan dari bulat dan batang, dan vibrio seperti koma. Baiklah, kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk bakteri. Bentuk bakteri yang pertama yaitu yang disebut dengan basil atau bacillus, adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder. Nah, contohnya ini ada saya kasih gambar di samping ya. Oke. Antara lain penjelasannya, yang pertama bakteri basil atau tunggal. Sesuai dengan namanya, kerap ditemukan dalam keadaan menyendiri berbentuk batang. Contoh dari bakteri basil tunggal yaitu Salmonella typhi dan Escherichia coli. Lalu yang kedua yaitu masih bakteri basil, yaitu bakteri diplobasil berpasangan, yaitu bakteri yang ditemukan kerap di dalam keadaan berpasang-pasangan alias berdua-duaan. Tetap bakteri berbentuk batang ya. Contohnya adalah Renibacterium salmoninarum. Yang ketiga, bakteri Streptobacil atau rantai adalah koloni bakteri yang saling bergandengan membentuk seperti rantai yang memanjang. Contohnya Azotobacter sp. Contoh bakteri yang kedua itu adalah Coccus atau bakteri yang berbentuk bulat seperti bola. Gambarnya ada di samping sebelah kiri. Nah, ini dia ya bentuk-bentuknya. Penjelasannya yang pertama yaitu contoh dari bakteri Coccus adalah Monococcus, yaitu bakteri yang berwujud bola tunggal, bulat atau bola yang tunggal. Contohnya Monococcus gonorrheae. Yang kedua, Diplococcus adalah bakteri berwujud bulat dan berpasang-pasangan. Berpasangan dua-dua ya, diplo. Contohnya Diplococcus pneumoniae. Yang ketiga, Streptococcus adalah bakteri berwujud bulat bergandengan menyerupai bentuk rantai. Contohnya Streptococcus pneumoniae. Selanjutnya, yaitu yang keempat, Tetracoccus adalah bakteri berwujud bulat yang terdiri atas 4 sel
dengan susunan menyerupai bentuk bujur sangkar, yaitu hasil pemisahan dari sel kedua arah. Yang kelima, Sarkina adalah bakteri berwujud bulat yang terdiri atau berasal dari 8 sel dengan susunan menyerupai bentuk bujur sangkar. Hasilnya yaitu berasal dari pemisahan sel ketiga arah. Contohnya adalah Sarkina sp atau spesies. Yang keenam, Staphylococcus adalah koloni bakteri berwujud bulat yang tersusun menyerupai kelompok buah anggur. Hasilnya berasal dari pemisahan sel ke segala arah. Contohnya adalah Staphylococcus aureus. Baiklah, yang ketiga yaitu bakteri berbentuk spiral atau biasa disebut dengan spirillum. Adalah bakteri yang berbentuk lengkung atau spiral. Contohnya ada gambar di samping ini yang sebelah kiri ya. Ada 3 jenis bakteri berbentuk spiral. Yang pertama yaitu koma atau vibrio. Adalah bakteri yang bentuknya melengkung setengah lingkaran atau kurang dari setengah lingkaran. Contohnya vibrio koma. Yang B, bakteri berbentuk spiral adalah bakteri yang bentuknya melengkung lebih dari setengah lingkaran. Contoh bakterinya adalah Spirillum minor. Yang ketiga, Spiroseta adalah bakteri yang bentuknya berwujud spiral dengan tekstur halus dan lentur. Contohnya adalah Treponema pallidum. Dia tadi bentuk-bentuk dari bakteri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur tubuh bakteri. Di sini bisa kita lihat gambarnya. Ini ada satu contoh dari bakteri. Ya, bagian-bagiannya secara garis besar ada membran plasma, ada nukleus atau DNA, ada kapsul, dinding sel, mesosom, ribosom, sitoplasma, dan flagel bakteri yang biasanya digunakan sebagai alat gerak. Baiklah, kita akan bahas bagian-bagian dari tubuh bakteri ini satu persatu. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan lapisan lendir atau kapsul. Sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Lendir yang terkumpul kemudian menebal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Kapsul dan lapisan lendir berfungsi sebagai lapisan pelindung dan mempertahankan kelembaban sel, membantu melekatkan diri pada substrat dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Bagian bakteri atau struktur tubuh bakteri yang kedua yaitu dinding sel. Berfungsi untuk melindungi sel supaya tidak mudah rusak di daerah mana yang terdapat tekanan osmotik yang lebih kecil dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Yang ketiga, membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeabel dan berfungsi untuk melapisi sitoplasma dan mengontrol pergantian zat yang ada pada sel dari zat yang berada di luar sel. Yang keempat, pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Bentuknya mirip dengan flagela, tetapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya lebih kaku. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat terjadi konjugasi. Yang kelima, flagela. Flagela adalah bulu cambuk yang terdiri atas senyawa protein yang terdapat di dalam dinding sel dan biasanya berfungsi sebagai alat pergerakan. Pembagian bakteri berdasarkan tempat dan jumlah flagela yang dimiliki yaitu, ini saya kasih gambar di samping sebelah kanan, ya, ini ya. Oke, yang pertama ada yang disebut dengan bakteri itu atrik, yaitu tidak memiliki flagel. Kalau tidak punya flagel, bagaimana dia bergerak? Biasanya bakteri yang tidak memiliki flagel itu bergerak dengan cara menggulingkan atau menggelindingkan tubuhnya. Yang kedua, monotrik, yaitu bakteri yang memiliki satu buah flagel hanya pada salah satu ujung selnya. Contohnya ini monotrik ya. Satu aja flagelnya, bisa di sebelah sini atau sebelah sini. Yang ketiga, lophotric, mempunyai sejumlah flagel yang terletak pada salah satu ujungnya. Ini ada lophotric ya. Hanya pada salah satu ujungnya, jumlahnya biasanya lebih banyak flagelnya. Yang keempat, amfitrik, mempunyai satu flagel pada kedua ujungnya masing-masing. Jadi di masing-masing kedua ujung ini ada satu, lalu ada satu. Baru yang terakhir, peretrik, yaitu bakteri yang mempunyai flagel yang menutupi seluruh permukaan tubuhnya. Ya, yang warna hijau ini. Oke. Baiklah, yang selanjutnya bagian tubuh bakteri yaitu yang keenam ada sitoplasma.
Sitoplasma merupakan cairan sel yang terdapat di dalam plasma membran. Biasanya terdiri dari 80% air, ribosom, berbagai enzim, koenzim, senyawa organik berupa protein, lemak, karbohidrat, dan lain sebagainya, dan senyawa anorganik. Yang ketujuh, ribosom, yaitu organel sel yang berfungsi sebagai pabrik protein. Yang kedelapan, mesosom, invaginasi dari plasma membran dalam bentuk vesikel, tubul, atau lamela. Yang kesembilan yaitu nukleoid, yaitu material genetik bakteri atau kromosom bakteri atau DNA berbentuk sirkular atau melingkar, yaitu membawa sifat atau berfungsi untuk membawa sifat yang mengatur viabilitas bakteri. Jadi dia mengandung DNA ya. Yang terakhir yaitu bagian tubuh bakteri adalah plasmid, merupakan material genetik non-esensial ekstra kromosom berbentuk melingkar tetapi ukurannya lebih kecil dari DNA. Biasanya itu membawa sifat-sifat tambahan terhadap ketahanan antibiotik dan lain-lain. Tetapi ingat, plasmid tidak mengandung DNA ya, karena dia tidak membawa sifat untuk viabilitas sel. Yang terakhir kita akan membahas mengenai karakteristik dinding sel bakteri. Cara mengelompokkan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel dikenalkan pertama sekali oleh Hans Christian Gram melalui pewarnaan Gram. Pada pengelompokan ini, bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bakteri Gram negatif, yaitu bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tipis dan dinding selnya mampu menyerap warna merah. Contohnya bakteri bergenus Streptomyces, Streptococcus, Mycobacterium tuberculosis, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu ada bakteri Gram positif, merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal dan dinding selnya mampu menyerap warna violet. Contoh dari bakteri Gram positif adalah bakteri ungu, Enterobacteria, Vibrio, dan lain-lain. Baiklah anak didik sekalian, itu dia tadi penjelasan Ibu mengenai bakteri, ciri-ciri bakteri, struktur tubuh bakteri, dan karakteristik dinding sel bakteri berupa bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian telah mendengarkan apa yang Ibu jelaskan dan Ibu berharap kalian bisa mengerti. Lalu apa yang telah kalian dengarkan, tolong kalian pindahkan ke buku catatan kalian, tulis dengan rapi, pahami, dan jika ada yang kurang dimengerti, silahkan bertanya kepada guru biologi di kelasnya masing-masing. Dan Ibu juga bermohon di tengah pandemi COVID ini, tetaplah kita menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker jika berpergian, dan usahakan untuk menjaga jarak dengan sesama. Dengan kata lain, kurangi aktivitas yang berada di kerumunan banyak masyarakat. Baiklah anak-anak, selamat pagi semuanya, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.